Halo, halo, halo. Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, ada yang lagi senang dapat hadiah Natal. Wah, ada yang lagi happy bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi ada adik-adik yang lagi sedih juga. Ada yang lagi sakit dan harus minum obat. Ada yang lagi sedih karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Tenang, 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 tenang. Jangan khawatir. Adik-adik, apapun keadaannya saat ini, mau senang atau sedih, sedang sehat atau sakit, mari kita bersukaria karena Sang Raja telah lahir. Mari kita bersukaria karena Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita. Mari kita bernyanyi bersama lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita bersukaria karena bisa berkumpul dalam ibadah online pagi ini. Mari kita menyapa Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan, pejam mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah baik kepada kami. Pagi ini kami bisa mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih tahu sesuatu. Kakak suka banget loh lagu tadi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Karena pada saat bernyanyi ada sukacita di dalamnya. Karena pada saat bernyanyi kita bisa merasakan kasih Tuhan dan bahwa Tuhan itu baik. We can feel it that God is so good. Ayo kita bernyanyi lagu God is so good bersama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik padaku selalu. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Dia bersedia hadir ke dunia. Dia datang ke dunia dan menjadi manusia.
Masih dalam suasana Natal, mari kita pujikan lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Nah, setelah tadi kita berdoa dan bernyanyi lagu Natal, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Natal dari Kak Narti. Silahkan Kak Narti. Oke, God is so good. Oke, setuju. Kita bersyukur yuk dengan kebaikan Tuhan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami baik-baik saja. Terima kasih kami bersuka cita. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini. Berkatilah. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kakak pernah pergi ke kebun binatang. Di sana banyak sekali macam-macam binatang. Ada binatang yang lehernya panjang. Apa? Bebek, lehernya panjang? Oke. Angsa, lehernya panjang? Oke, betul juga. Apa? Jerapah. Oh iya, betul. Dia juga punya leher yang panjang. Binatang yang lehernya panjang macam-macam. Nah, kalau ikan, wah apalagi ikan macam-macam. Ikan arwana, ikan gurami, ikan lele, ikan nila, ikan lohan. Wah, banyak juga. Sang pencipta luar biasa, hebat. Nah, Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat baik. Siapa dulu? Tuhan. Ada binatang yang diciptakan oleh Tuhan yang bisa menolong manusia. Hebat kan? Sapi bisa membajak sawah. Kuda bisa menjadi alat transportasi. Hebat ya? Tuhan juga punya rencana yang sangat baik untuk manusia, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Gimana caranya? Menjadi seperti manusia. Lahir di dunia. Lahir, ya, seperti manusia. Lahir melalui seorang wanita bernama Mama Maria. Lihatlah, Mama Maria sedang mengandung bayi. Bersama dengan Papa Yusuf mengadakan perjalanan yang jauh. Mereka taat kepada perintah kaisar untuk mengadakan sensus, yaitu mencatatkan dirinya di tempat asalnya. Mereka berjalan menuju Bethlehem, tempat yang jauh. Tetapi perjalanan mereka sudah disertai Tuhan. Perjalanan transportasi yang sudah dibangun oleh Kaisar Romawi. Adik-adik, Tuhan menyertai mereka. Mama Maria dan Papa Yusuf, Tuhan sertai, Tuhan tolong, sehingga mereka sampai di Bethlehem. Kesulitan mereka sudah ditolong Tuhan. Tapi sampai di Bethlehem, mereka punya kesulitan lagi. Banyak orang di sana, banyak orang menginap. Mereka menginap di mana? Tuhan tetap menolong. Ada tempat menginap
tetapi tidak bagus, tidak apa-apa. Waktunya Mama Maria untuk melahirkan. Tuhan juga yang mengatur. Tidak melahirkan di jalan, tapi sampai di Bethlehem. Waktunya melahirkan seorang bayi. Di mana diletakkan? Tidak bagus. Di palungan, tempat makanan hewan. Tuhan Yesus lahir di tempat yang sederhana. Bayi Yesus diletakkan di palungan, tempat makanan ternak. Telah lahir Yesus Juru Selamat yang disebut Anak Domba Allah, yang menghapus semua dosa manusia, dosa kita semua, agar kita selamat. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikian adik-adik bunyi firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28a. Kalau Mama Maria, Papa Yusuf punya kesulitan, Tuhan menolong. Kalau kita punya kesulitan, Tuhan juga yang menolong. Kalau kita baik-baik saja hari ini, itu karena Tuhan. Kita masih tetap sekolah, meskipun online, bisa mengerjakan tugas, itu karena Tuhan yang menolong kita. Bisa makan setiap hari, itu juga karena Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang lahir buat kami, Tuhan yang menebus dosa kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah, berkatilah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, ada campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa di hidup kita. Tuhan menemani dan menolong kita saat ini dan saat yang akan datang. Mari kita bergembira dan bersama-sama menyanyikan lagu Hai Dunia, Gembiralah. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat pohon Natal dari kertas lipat. Alat dan bahan yang digunakan antara lain penggaris, pensil, kertas berwarna putih, lem, gunting, kertas lipat berukuran 2 cm x 4 cm, bintang kecil seperti ini, dan potongan-potongan kertas lipat aneka warna yang kita siapkan seperti ini. Boleh ya warnanya macam-macam, terserah adik-adik. Langkah pertama dalam pembuatan pohon Natal dari kertas lipat adalah persegi panjang kertas lipat berukuran 2 cm x 4 cm yang berwarna gelap kita lem. Setelah diberikan lem, kita tempel di dasar kertas gambar seperti ini, atau kertas berwarna putih, terserah kertas gambar ataupun kertas HVS.
Kemudian setelah dasarnya jadi, kita akan membuat segitiga sama kaki. Kita akan menggunakan pensil, kita akan menggambar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang. Oke, kita membuat segitiga. Setelah jadi segitiganya, nah, kita akan menempelkan kertas lipat dengan pola bintang yang telah kita buat. Kita lem. Setelah lemnya merata, kita tempelkan di ujung segitiga sama kaki yang tadi kita telah buat. Sudah jadi ya, ada dasarnya, kemudian yang di atas ada bintangnya. Di dalam gambar segitiga sama kaki ini, kita akan mengoleskan lem ke seluruh bagian dalam segitiga sampai merata. Kak, kalau keluar garis boleh? Boleh, tapi jangan kebablasan ya. Keluar garisnya dikit-dikit aja. Setelah semua bagian segitiga sama kakinya terolesi dengan lem secara merata, kita mulai tempelkan satu persatu potongan-potongan kertas lipat aneka warna yang sudah kita siapkan tadi. Kita tempelkan garis yang pertama. Kemudian setelah itu kita tempelkan potongan yang kedua. Kak, apakah urutannya harus sama dengan kakak? Enggak, terserah adik-adik. Mau warna merah dulu, mau warna hijau dulu, mau warna biru dulu, terserah. Nah, selamat berkreasi adik-adik. Selamat membuat aktivitas yang menyenangkan, yaitu membuat pohon Natal dari kertas lipat. Nah, adik-adik akan lanjutkan ini sampai di atas lagi, sampai di atas, kemudian membentuk pohon Natal. Kakak sudah menyiapkan yang sudah jadi seperti ini. Nah, untuk adik-adik kelas kecil tidak perlu dibuat tulisan ya. Nah, seperti ini. Untuk adik-adik kelas besar bisa menambahkan tulisan Tuhan menemani dan menolong kita semua saat ini dan saat yang akan datang, sesuai dengan tema yang tadi Kak Narti sudah ceritakan. Selamat berkreasi dan selamat membuat aktivitas. Adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa menitipkan persembahan kepada mama atau papa atau kakak yang beribadah di gereja. Sekali lagi, selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2022. Semangat sehat semuanya. Dadah!